Betul. Kebanyakan orang Perancis yang kagum dengan Malaysia ialah mereka yang dah pernah travel to Malaysia, pernah explore Malaysia. Satu hal lain yang bikin gue salut jalan-jalan di Kuala Lumpur itu, di sini tuh cukup banyak hidden spot yang keren, tapi nggak banyak turis umum yang tahu. Kenapa kamu milih magang di KBRI dari sekian banyak perusahaan ya gitu ya? Kenapa di KBRI kamu pilih? Kalau aku as simple as cita-cita aku dari dulu tuh pengen banget. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa Malaysia itu selalu mendapatkan hal-hal positif dari warga asing ataupun turis, termasuk dari Perancis? Sebab ini ada salah satu video orang Malaysia yang pergi ke Perancis. Bahkan orang Perancis sana itu mengaguminya tentang Malaysia. Konon katanya Malaysia itu best is the best. Sekarang kita tengok dulu cerita dari akak ini. Korang, I selalu kan I selalu every time I jumpa orang Perancis kan, I jumpa diorang akan question, kenapa I nak stay dekat sini, kenapa tak stay je dekat Malaysia. Malaysia kan lagi best. Malaysia sini sejuk. Kenapa Malaysia tu panas? Sejuk. Semua orang Perancis, orang French yang melawat Malaysia semua rasa macam kagum sangat dengan Malaysia. Sebab modern. Dia orang pergi airport, dia orang cakap, tahu tak, airport dekat Malaysia ni ada train. Ada train dalam airport. Ada train. Dia cakap macam ni, tahu tak, airport dekat Malaysia ni macam satu bandar besar, siap ada train. Tengok tak betapa kagumnya orang Perancis ke Malaysia. Betul. Kebanyakan orang Perancis yang kagum dengan Malaysia ialah mereka yang dah pernah travel to Malaysia, pernah explore Malaysia, dan pernah experience suasana dekat Malaysia macam mana. So diorang tahu lah macam mana bestnya Malaysia ni. Untuk orang Perancis yang berketurunan, dia ada origin keturunan Muslim, keturunan origin Muslimong, seperti orang keturunan Algeria, Morocco, Tunisia. Diorang lagi kagum dengan Malaysia sebab Malaysia ni multicultural country, banyak kaum, tapi kita boleh praktis agama masing-masing. Especially yang best pasal Malaysia, kita boleh praktis Islam. Seperti yang dia share dekat I kan, yang dia impress, yang kagum kan, bila azan berkumandang, tak kisahlah dekat masjid berdekatan ataupun daripada dalam TV, semua orang berhenti dan respect azan. Macam waktu tu kalau dekat kedai makan, kalau ada azan dekat kedai makan, semua senyap, tanda hormat sebab azan tengah berkumandang. Benda tu dia sangat kagum. Dia boleh goosebump sebab benda tu dia tak experience dekat sini. Nak dengar bunyi azan pun susah kan. Lagi apa lagi yang best pasal Malaysia? Of course, cuaca kita tak pernah sejuk menggigil. Dan air laut warm. Air laut tu suam. Dekat sini walaupun waktu musim panas, air laut pun sejuk menggigil. Benda tu takkan dapat dekat Perancis. Hanya di Malaysia dan Asia Tenggara. Bersyukurlah. Okey, itu je. Jujur sejujur-jujurnya geng, saya sendiri orang Indonesia 8 tahun bekerja dekat Malaysia. Meskipun Indonesia ini terbesarnya itu umat beragama Islam ya, kaum-kaum yang lainnya itu baru berapa persen, tapi 70% dari dekat 300 jiwa itu umat beragama Islam. Tapi Islam Indonesia dan juga Malaysia itu berbeda geng. Yang saya alami sendiri, Islam Malaysia itu lebih kuat
Meskipun Malaysia ada bangsa Cina, ada bangsa Melayu, ada bangsa India, ada bangsa dan lain-lainnya, dan itu memakai bahasa dan juga agamanya masing-masing. Tapi kalau dengan agama Islam, dia orang itu sangatlah hormat, sangatlah respect semuanya. Apalagi di bulan puasa. Di sana itu meskipun non-muslim, mana boleh makan berserakan, makan dekat tepi-tepi jalan sesuka hati. Dia itu misalnya pun makan di bulan suci Ramadan dekat Malaysia itu mesti tertutup. Karena kenapa? Menjaga dan juga menghormati umat beragama Islam dekat Malaysia. Maka dari itu ramai juga mina-mina saleh pergi ke Malaysia di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan menu-menu makanan dekat Malaysia itu sangatlah lengkap, super duper lengkap, geng. Bahkan orang Indonesia pun juga mengagumi hal itu. Ternyata ini hanya dapat di Malaysia yang tak ada di Indonesia. Nah, tentunya orang penasaran kan? Kita lanjutkan dulu videonya. First day of Ramadan, and I came to Kota Samarkand market, and actually I wanna see what I can buy for 50 Malaysian ringgit here. And let's go and check it. Parapa, 6 ringgit. First 6 ringgit gone. 44 ringgit left. How to survive? So many people here. I'm sure something. Delicious. Deduct 6 ringgit. We just started. Ringgit murah ya. Delicious. Sidap. Okay, this is sidap. We're gonna get this one too. Wow. There is no seafood. What is the point? Did you see the seafood? I will have to wait for 6:50 for sunset. Jom makan. I think it's pretty a lot for 50 ringgit. I like this one. Sedap chip. I like this. Oh, what's this then? But, hi. Oh yeah, it's nice. It's nice. It's good. It's good. It's good. It's Good. the best. Ah. Try. Please try. Okay, we've been told to try this. I don't know what it is. What is it? This is lampu bergedil. Yeah, let's try. We'll have one. Just one. Oh, one box. Yeah. Orang Malaysia pandai bahasa Inggris ya. 7 pieces, 10 ringgit. Yeah, this one's beef, this one's chicken. Oh, But that guy said that the beef yeah, was okay, good. beef. So Thank you. yeah, let's. So what is it? What's it called? Okay. Inside potato with beef. Oh, potato and beef. Sauce. Ah, so sure. Perfect. Little hot. Okay, can I just try one? It's not too hot. That's good. Oh my god, that's really good. I've got a new favourite. Yeah. That's so delicious. nice. I'm trying to... I guess to him it is a little bit spicy. To me, To you? this is a lot spicy. I'm really glad that guy told us to try this. Who was it? I Just don't know. just I a don't random know who guy, he is. wasn't it? Yeah, he just said this is really good. Yeah. So we tried it. Yeah, I love that. Satu hal lain yang bikin gua salut jalan-jalan di Kuala Lumpur itu, di sini tuh cukup banyak hidden spot yang keren, tapi nggak banyak turis umum yang tahu. Misalnya Museum Bank Negara ini. This is really underrated place to visit in KL. Kalau mau ke sini, lo bisa turun di LRT Bandaraya, lalu jalan kaki aja ikuti map. Masuk museumnya gratis, tapi kualitas benda yang dipamerkan sangat futuristik dan niat banget. Bahkan banyak banget loh spot foto OOTD di sudut-sudut museum ini. Di sini dijelasin berbagai sejarah keuangan dan ekonomi internasional maupun nasional Malaysia itu sendiri. So, kalau ke Kuala Lumpur, lo boleh banget masukin museum ini ke dalam list place to go lo. Selain tempat belajar, mungkin museum ini bisa juga jadi ide museum date buat lo dan pasangan. Gimana? Tertarik sini? Gak pernah kepikiran deh kalau di Malaysia tuh ternyata lebih murah ya daripada Indo. Contohnya sewa mobil. Aku dapat sewa mobil harganya cuma 300 ribuan aja per hari dan juga udah lepas kunci. Menurut aku ini udah oke banget kalau untuk sekedar keliling KL atau untuk ke Genting. Kita bisa request pick up mobilnya di bandara. Jadi nggak perlu lagi nih naik bus atau KLIA Express yang harganya bisa 150 ribu per orang. Satu lagi barang yang penting banget yaitu Touch and Go. Itu tuh sama aja kayak e-money atau flashnya Indonesia. Pengalaman aku waktu itu susah banget untuk beli kartu barunya di minimarket
atau gas station. Jadi better kamu beli kartunya di tempat kamu sewa atau pinjam di tempat sewa kamu. Top up-nya sendiri tergantung kebutuhan kalian. Untuk harga tolnya kisaran sehari itu 10-20 ringgit. Yang mahal itu parkirnya kisaran 4 ringgit per jam. Tapi untuk harga bensinnya di sana murah banget, cuma sekitar 2 ringgit per liter. Aku naik mobil sedan Pero 2 Beza, isi 50 ringgit cukup untuk 3 hari. Aku sendiri isinya di Petronas ya. Last tips, di sini tuh jangan terlalu banyak klakson karena mereka lumayan sensitif sama klakson, dan juga jangan sembarangan parkir. Harus dilihat ada tanda park atau enggak. Buat yang mau kontak tempat aku sewa bisa komen ya, nanti aku DM. Kalau orang Indonesia belum pernah pergi ke Malaysia, pasti mengalami culture shock ke Malaysia, geng. Tadi yang dia katakan parkir berbayar per jam 4 ringgit itu parking yang mewah, macam di mall-mall macam itu, geng. Tapi kalau dekat macam Swalayan dan lain-lainnya itu free dekat sana itu, geng. Bukan hanya katanya, saya sendiri alami, memang free dekat sana, nggak ada. Dan dari segi biaya hidupnya di sana itu jauh lebih murah. Maka dari itu Malaysia itu mampu menarik para turis-turis asing dari luar negara, dan ketika orang luar pergi ke Malaysia pasti akan mengaguminya, terkecuali memang ada kebusukan dalam hatinya. Dari sana pergi ke Malaysia sudah mempunyai niatan busuk. Orang kalau busuk itu macam manapun tetap busuk, geng. Macam lalat dan juga lebah, kemanapun perginya lalat, dia tetap mencari bangkai, dan yang didapat memang bangkai. Begitupun sebaliknya, yaitu lebah. Kemanapun perginya lebah, dia itu mencari bunga-bunga untuk menghasilkan madu. Nah, semuanya terserah kalian. Kalian tuh nak menjadi lebah atau lalat. Coba tulis di kolom komentar, kan ya. Di video berikutnya ini ada salah satu anak magang dari Indonesia itu lebih memilih ke KBRI Malaysia. Nah, tentunya penasaran apa alasannya, dan tentunya juga pasti ada culture shocknya. Kita dengarkan cerita dari dia orang. Halo my friends, lagi ditemenin sama 2 anak muda ya dari Malaysia. Kita mau curhat. Mas nggak nanya dulu kita dari mana gitu? Perkenalan dulu dong, boleh. Silakan dikenalin dulu ini siapa. Hai guys, kenalin gue Tessa dari FKUI. Lagi. Hai guys, gue Nasa dari FKUI juga. So, kalian sekarang ada di Malaysia nih, di Kuala Lumpur. Dalam rangka apa sih? Kebetulan kita lagi magang di KBRI. Magang di KBRI. Oh, magang. Kenapa kamu memilih magang di KBRI dari sekian banyak perusahaan ya gitu ya? Kenapa di KBRI kamu pilih? Kalau aku simple as cita-cita aku dari dulu tuh pengen banget jadi diplomat. Terus kayak aku mau make sure kayak ngeliat lingkungannya sebagai diplomat tuh gimana sih gitu. Kalau aku sih sebenarnya aku dulu pengen magang tuh di mana aja sebenarnya. Cuman dapet informasi dari teman, ya udah ngikut aja sih. Oh gitu. Terus pengen juga tahu hidup. By the way, pakai seatbelt dulu dong. Oke, sorry. Oh, pakai Pengen pengaman tahu dulu. kehidupan di luar negeri gimana ya? Oh, gitu. Ini first time kamu ke luar negeri Malaysia. Magangnya tinggal sebulan mungkin, iya kalau jalan-jalan. Oh, udah pernah. Oke, so overall kita review dulu nih makanan Malaysia yang paling kamu suka. First time you eat and you love it, apa itu? Aku suka banget sama ayam tuh. Ayam yang merah itu. Oh, ayam ini ayam masak merah namanya. Itu emang enak. Terus ada keunikan apa yang selama ini kamu temui di Malaysia? Keunikan sih belum gimana ya, kayak kurang Dari lebih. cara pesen minuman TO kosong kayak gitu kamu ngalamin gak sih? Nah kalau aku ya mas, kalau aku lebih ke kayak nggak ada gojek motor gitu. Oh iya bener, shop culture-nya Ojek itu online nggak motor ada maksudnya. gojek ya, nggak ada ojek, nggak becek. Kemudian juga shop culture yang lain mungkin nggak ada angkot ya, Oh iya benar. nggak ada angkot. Benar. Kemudian juga nggak ada apa lagi coba? Pesen minum agak bingung gitu kadang. Heeh. Yang gak paham Iya sih benar misalnya kayak teh. gitu. Oh. TOA gitu ya, iya sih seru. Kayaknya Dan tuh- ini juga kan kita lagi di pom bensin nih. Salah satu shop culture-nya adalah kita tuh ngisi sendiri, iya nggak sih? Iya. Kalau di ngisi sendiri kita, Oh iya, nggak kemarin aku ngalihin. Benar. Oh iya benar. Kemarin kita mau ke Taylor, terus Benar. teman kita juga ngisi sendiri. Sendiri. Sebentar aku ngisi dulu ya. Fokus dulu. Oke guys. Oke, kamu lihat Malaysia nih ya. Udah ke KLCC dong? Belum. Belum ke KLCC. Belum. Kita selama 3 minggu di sini cuma main di
mall doang. Mall apa aja yang pernah kamu temuin? Kita ke TRX, TR. kita ke Pavilion. Hmm. Terus Yang itu mas, yang dekat itu Maiton ya namanya. Maiton, oke. First impression kalian waktu nyampe ke KL itu gimana sih? Ada persamaan dari cuaca, dari culture apa gitu yang kalian rasain kayak berasa kayak di Indonesia juga ya gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Kalau menurut aku ya, kalau cuaca tuh mirip ya, kurang Mirip lebih ya. panasnya. Hmm. Tapi kalau nyetirnya juga sama mas kayaknya cara Sebetulnya sama iyalah di kanan, Ya bukan di maksudnya Eropa. kayak orangnya cara Hmm. Ya, kamu tau nggak, kamu tuh bisa pakai SIM Indonesia kamu untuk nyetir di sini. Karena kita punya agreement ASEAN di mana semua negara ASEAN itu, negara member ASEAN tuh bisa menggunakan driving license-nya di negara ASEAN. Orang Malaysia kalau mau ke Indonesia itu juga bisa pakai driving license Malaysia gitu, tapi dengan status turis gitu. Kalau kerja ya harus punya si license lokal tempatnya sendiri. Kamu nanti kalau ada waktu nih, ini kan KLCC di sini, Twin Tower, kamu bisa lihat Twin Tower keindahannya di malam hari itu bagusan malam ya mas? cetar membahana banget. Kemudian di sananya di seberangnya itu ada Saloma. Itu jembatan yang memang bentuknya tuh kayak perut ikan. Itu bagus juga, dan mereka setiap kali ada kemerdekaan Malaysia ataupun apa gitu, temanya itu disesuaikan dengan lampu-lampunya itu. Keren banget. Ini pernah lihat di TikTok sih. Iya gitu. So kamu ada rencana pengen tinggal di Malaysia, kerja di Malaysia mungkin? Apa kita kepikiran? Kepikiran Oh, ya. kepikiran. Oke. Kamu minatnya di mana sih? Di bidang apa? Data. Lawyer. Aku sebenarnya ya lawyering di ekonomi, cuman kalau skripsian aku ngambilnya perdata. Data. Kalau kamu? Aku sampai sih mas, tapi aku ngambilnya hukum ekonomi. Hukum ekonomi. Ya kamu di bagian apa sih? Coba. Magangnya, Ah, aku magangnya di bagian di fungsi Pensosbud, yaitu penerangan sosial dan budaya. keseruan apa yang kamu dapat di sana? Seru banget guys, kita balasin hotline terkait pertanyaan-pertanyaan warga negara Indonesia yang mungkin atau ya yang sedang berada di Malaysia. Ada pernah nerima pertanyaan yang lucu, unik, bahkan mungkin gemesin? Banyak banget, jadi kayak itu hal yang sebenarnya udah nggak awam gitu, yang udah banyak informasinya dimanapun, tapi masih ditanyain gimana. Iya, banyak banget ya, karena di sini memang banyak warga negara Indonesia yang terdaftar aja bisa lebih dari 3 juta orang yang terdaftar. Kalau kamu di bagian apa? Kalau aku di konsuler. Konsuler. Nah, jadi aku itu magangnya 2 minggu di pelayanan, 2 minggu di administrasinya. Di pelayanan ngomongin apa aja? Ngerjain apa? Kalau di pelayanan itu aku kayak input pencatatan kelahiran gitu-gitu. SBPK ya? Iya, SBPK kelahiran SBPK. sama SIM gitu. Udah apa? Aku di situ baru 2 hari sih mas. Oh, oke. 2 hari di pelayanan. Jadi 2 hari di pelayanan ya. Sudah hafal SBPK? Udah lumayan. Udah ya? Nah tapi kalau di atas itu aku sering dibawa ke Jenderal Imigrasi gitu-gitu. Terus bisa foto sama ibu-ibu diplomat. Oh iya, seru ya? Seru banget. Seru banget, ya bener sih. Pokoknya intinya join dengan tim KBRI itu ada ini ya, ada poinnya. Yeah. Kamu yang bisa kamu dapetin nih so far selama di KBRI apa nih? Poin yang dari segi akademik dan juga pengalaman. Apa? Kayak misalnya aku jadi tahu permasalahan PMI kan, kalau kamu tadi kan, kamu jadi tahu. Banget guys sih. Kita jadi tahu cara menangani PMI yang kayak terlantar di sini tuh sebenarnya dibantu sama KBRI buat ditampung dulu, baru dibalikin ke negara. Selindungan intinya. Dan banyak banget tenaga kerja Indonesia yang datang tuh lewat jalan belakang. Bahkan nggak punya paspor. Oke, sebagai generasi muda nih yang mau kamu sampaikan ke PMI kita, ke warga kita yang pengen kabur dulu aja, kata sekarang ngomongnya itu kerja di luar negeri, ada nggak pesan-pesan yang harus mereka patuhi di sini?
dan urusan yang harusnya mudah jadi ribet ya. Iya, benar. Benar. Oke, terima kasih banyak loh sharing dengan anak-anak muda, my friend. Itu jadi punya point of view yang baru ya dari segi pemikiran anak-anak zaman now katanya. Oke, makasih banget. Bye guys. Sampai ketemu lagi di cerita Ricky, cerita yang lainnya. Bye. Follow guys. Itu lagi pesan-pesan anak-anak muda Indonesia yang magang ke Malaysia. Jadi untuk para pekerja-pekerja Indonesia yang mau mencari rezeki ke Malaysia, boleh-boleh aja. Malaysia membuka dengan lapang dada, membuka seluas-luasnya untuk mencari rezeki, khususnya para PMI, pekerja migran Indonesia. Asalkan hanya satu syarat, patuhilah undang-undang yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia, jangan sampai melanggar, dan satu lagi, tetap jaga adab dan juga kesopanan. Ingat, kita pergi ke Malaysia itu hanya numpang untuk mengais rezeki, bukan untuk bukan negara kita sendiri yang semena-menanya untuk berbuat apapun yang kita suka. Kita pergi ke Indonesia, ke negara kita sendiri aja, itu juga harus mempunyai adab dan juga kesopanan, apalagi sampai bertamu ke negara orang. Itulah pesan-pesan saya juga. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.